Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita kiriman santet ibu mertua. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Maya dan Roni sudah menjalin hubungan sekitar 3 tahun sejak mereka lulus dari SMA. Keduanya saling berjuang bersama untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Roni. Akan tetapi selama ini kedua orang tuanya Roni itu belum juga luluh kepada Maya. Memang Roni ini dari keluarga yang terpandang dan memiliki segalanya. Bahkan sekarang juga Roni kuliah dibiayai oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Maya hidup dari keluarga yang sederhana, yang membuat Maya harus mencari pekerjaan untuk membantu membiayai kedua orang tuanya dan kedua adiknya. Apalagi bapaknya sedang sakit, jadi Maya harus mencari uang lebih untuk membantu pengobatan bapaknya yang sudah lama dideritanya. Bahkan uang yang didapat dari hasil kerjanya saja hanya cukup untuk makan mereka sehari-hari. Ya pokoknya faktor ekonomi dan derajat keluarga Maya yang tidak sesuai dengan keluarganya Roni. Maka dari itu kedua orang tuanya Roni itu tidak pernah mengizinkan Roni untuk menikah dan berpacaran dengan Maya. Pernah suatu ketika Maya datang ke rumahnya Roni karena Roni yang mengajaknya untuk datang ke rumahnya. Waktu itu pertama kalinya Maya diajak oleh Roni datang ke rumahnya. Awal pertama Maya datang ke rumahnya, sang ibunya menatap ke arah Maya dengan tatapan yang sangat sinis, membuat Maya yang saat itu duduk di ruang tamunya terdiam kaku. "Roni, ibu gak suka sama anak ini. Mending kamu cari perempuan lain saja yang lebih cantik dan lebih standar derajatnya dengan kita. Kamu jangan mempermalukan keluarga kita ya Roni," ucap ibunya Roni terang-terangan, tanpa memikirkan perasaan hatinya Maya sama sekali. Maya saat itu hanya bisa tertunduk, lesu, dan menahan tangisnya. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Roni, "Tapi Bu, aku cinta sama Maya. Aku mau menikah dengan Maya." "Tidak bisa Ron, ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan perempuan ini. Kamu harus kuliah sampai lulus," ucap ibunya. Lalu Maya berusaha tegar dan melerai pertengkaran antara Roni dan ibunya. "Sudah Mas, Bu, kamu ikhlaskan aku ya. Mungkin kita tidak berjodoh, aku pulang dulu ya Mas." "Gak mau Mai, pokoknya aku akan terus sama kamu dan menikah sama kamu." Akan tetapi Maya tidak mempedulikan hal itu. Maya berpamitan kepada ibunya dan pulang. "Bu, saya pamit pulang dulu ya," ucap Maya. "Bagus, sana pergi dan jangan datang ke sini lagi," bentak ibunya. Maya pulang diantar oleh Roni. Namun di sepanjang jalan mereka saling terdiam, tidak saling berbicara. Sesampainya di rumah Maya, Maya langsung masuk dan tidak bicara sepatah kata pun. Maya hanya mengucapkan terima kasih kepada Roni. "Makasih ya Ron." Singkat cerita, Roni sudah lulus dari kuliahnya dan Roni berniat untuk segera menikahi Maya. Karena Roni dan Maya selama ini masih menjalin hubungan, akan tetapi hanya diam-diam saja. Suatu ketika Roni mendatangi ke rumah Maya untuk mengajaknya kembali ke rumah Roni untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya Roni. Padahal saat itu Roni belum memiliki pekerjaan dan baru saja lulus, tapi dia tetap ngotot mau nikah sama Maya. Setelah Maya dibujuk oleh Roni untuk ikut datang ke rumah Roni, akhirnya Maya pun mau. "Assalamualaikum," ucap Roni. "Waalaikumsalam," jawab ibunya. "Kamu lagi, ngapain kesini lagi?"
Roni, ternyata kamu masih berhubungan dengan dia selama ini, timbal ibunya Roni. Boleh masuk dulu, Bu, kita bicara di dalam saja, jawab Roni. Setelah keduanya masuk ke dalam ruang tamu, mereka duduk. Perasaan Maya sangat gugup karena takut dengan ibunya Roni yang selalu saja menghina Maya. Bu, jadi gini, aku sama Maya mau segera menikah, tolong restuin kami. Pokoknya sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah merestui kalian berdua. Kalau ibu tidak mau merestui kami, aku sama Maya akan tetap menikah. Roni lalu menarik tangan Maya dan mengajak Maya untuk pergi dari rumahnya. Mereka berdua pergi ke taman kota yang ada di daerahnya. Ron, kamu mending ikutin apa ibumu saja. Jangan memaksakan seperti itu, ucap Maya. Kamu tenang saja, Mai. Pokoknya aku akan tetap menikahi kamu. Nanti aku akan segera mencari pekerjaan, apa saja, jawab Roni. Singkat cerita, Roni akhirnya mendapat pekerjaan. Roni bekerja di pabrik sebagai karyawan buruh. Ibunya Roni yang mengetahui hal itu sangat marah, karena Roni yang notabene sudah menjadi sarjana, malah memilih bekerja menjadi karyawan buruh biasa di pabrik. Kamu ini gimana sih, Ron? Sudah kuliah tinggi-tinggi, malah kerjanya jadi buruh pabrik. Apa nanti kata orang-orang? Ibu malu, Ron, ucap Ibu Tuti, ibunya. Ya memangnya ibu harus malu, kan pekerjaanku halal, Bu. Kamu ini ya selalu saja ngelawan ibu. Dari pertengkaran antara Roni dan Bu Tuti itulah, Roni sekarang jadi mengontrak sendiri di tempat dekat pabriknya dia bekerja. Karena jarak dari rumah ke pabrik lumayan jauh, maka dari itu lebih baik Roni ngekos sendiri saja. Hari demi hari telah Roni lalui, begitu juga dengan Maya. Perlahan-lahan Roni bisa mengumpulkan uang dari kerjanya sendiri untuk segera menikah dengan Maya. Beberapa bulan kemudian, Roni mendatangi ke rumahnya Maya untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya Maya. Akan tetapi Roni tidak membawa kedua orang tuanya, karena kan orang tuanya tidak mau kalau Roni menikah dengan Maya, dan juga tidak merestui hubungan mereka berdua. Jadi mana mungkin kedua orang tuanya Roni mau datang ke gubuknya Maya yang tidak seberapa dengan rumahnya Roni. Meskipun tidak direstui oleh pihak kedua orang tuanya Roni, akan tetapi Roni akan tetap menikah dengan Maya. Kedua orang tuanya Maya sudah merestui hubungan Maya dan Roni. Hingga suatu ketika, acara pernikahan mereka pun berlangsung. Pernikahannya digelar dengan sederhana, tidak terlalu mewah. Tamu yang diundang dan yang datang juga tidak banyak. Bahkan saat ijab kabul mau dimulai, tidak terlihat keluarganya dari Roni yang datang ke acara pernikahannya. Akan tetapi pernikahan itu masih tetap dilanjutkan, hingga akhirnya mereka berdua sudah sah menjadi sepasang suami istri. Setelah menikah, Maya diboyong oleh Roni. Maya ikut dengan Roni ke kontrakan yang ada di dekat dengan pabriknya. Maya juga masih tetap bekerja karena Maya harus membantu kedua orang tuanya meskipun dia sudah menikah. Maya bekerja jualan online sekarang sebagai tambahan dan membantu kedua orang tuanya. Sedangkan Bu Tuti masih saja tidak terima dengan pernikahan Roni. Dan kedua orang tuanya Roni tidak pernah bertemu dengan Roni selama anaknya itu menikah dengan Maya. Bahkan juga Bu Tuti tidak mengetahui di mana tempat kontrakannya Roni. Mereka juga tidak pernah saling berkabar satu sama lain. Hingga suatu ketika, Bu Tuti jatuh sakit karena memikirkan Roni setiap harinya. Bu Tuti dirawat di rumah sakit karena menderita sakit gula dan kambuh karena stres memikirkan Roni yang sekarang. Semenjak Bu Tuti sakit itulah Pak Gani, bapaknya Roni, menghubungi Roni. Kebetulan hari itu hari Minggu dan Roni libur tidak berangkat bekerja. Saat sedang asik menonton televisi bersama dengan Maya, tiba-tiba saja dering teleponnya berbunyi. Mas, itu HP-mu bunyi, ada telepon. Lalu Roni pun segera menatap layar ponselnya dan ternyata telepon masuk dari Pak Gani. Assalamualaikum Ron, ucap Pak Gani. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak, tumben telepon? Ibumu Ron. Ibu kenapa Pak?
Ibumu sakit, sekarang di rumah sakit. Kamu datang ya ke sini. Ibu katanya pengen ketemu sama kamu. Iya ya Pak, aku ke sana sekarang. Lalu Roni mengakhiri sambungan teleponnya dan segera bersiap-siap menuju ke rumah sakit. Mas, ada apa? Ayo cepat kamu siap-siap, kita ke rumah sakit, ibu sakit. Akhirnya Maya dan Roni pun pergi ke rumah sakit dengan menggunakan motornya. Sesamanya di rumah sakit, Roni langsung datang dan memeluk ibunya yang sedang terkapar di ranjang. Bu Tuti dan Roni saling berpelukan dan menangis. Ron, ibu kangen sama kamu. Maafin ibu ya Ron, ucap Bu Tuti. Aku juga kangen sama ibu, bapak. Iya, sudah aku maafin Bu. Aku juga minta maaf. Akan tetapi Bu Tuti menatap ke arah Maya dengan tatapan yang masih saja sinis dan tidak mengenakan. Seketika Maya pun tertunduk dan tidak berani menatap ke arah mertuanya. Ibu sudah mendingan? Tanya Roni. Sudah, kan sudah ketemu kamu. Syukurlah Bu, kalau gitu aku pulang dulu ya Bu sama Maya. Kenapa buru-buru? Baru saja kita ketemu sebentar Ron. Iya Bu, Maya masih ada kerjaan, jadi buru-buru. Jawab Roni. Sudahlah, biar dia pulang dulu sendiri. Kamu di sini saja. Ya nggak bisa lah Bu, kasihan dia. Nggak apa-apa Mas. Aku pulang sendiri saja, naik angkutan, kamu di sini dulu. Tapi Mai, sudah Mas, tidak apa-apa. Aku pulang dulu ya Bu, ibu cepat sembuh. Namun saat Maya mengatakan pamitnya, ibu mertuanya itu malah memalingkan mukanya dari hadapan Maya. Akhirnya Maya pun pulang sendiri dengan naik angkutan umum, karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan Maya. Singkat cerita, Bu Tuti, mertuanya Maya, akhirnya sembuh dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah beberapa bulan Maya dan Roni menikah, akhirnya mereka berdua diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan keturunan. Ya, setelah seminggu mertuanya keluar dari rumah sakit, Maya dinyatakan hamil oleh dokter. Saat itu setiap paginya Maya merasakan mual-mual dan pusing sekali yang dirasa pada kepalanya. Karena Roni khawatir dan cemas, akhirnya Roni membawa Maya ke rumah sakit untuk periksa. Saat di rumah sakit, Maya langsung diperiksa oleh dokter. Dan dokter mengatakan kalau Maya positif hamil. Dan usia kandungannya sudah 3 minggu. Alhamdulillah, keduanya pun sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua. Maya juga memberitahu kepada kedua orang tuanya. Mereka pun ikut bahagia mendengar kabar baik itu. Assalamualaikum, ucap Maya. Waalaikumsalam. Maya, Roni, ayo masuk, ucap ibunya. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka berdua mampir terlebih dahulu ke rumah orang tuanya Maya. Karena memang rumah sakitnya dekat dengan rumah kedua orang tuanya. Maksud kedatangan Maya dan Roni mampir ke rumah kedua orang tuanya juga untuk memberitahu kabar bahagianya. Kalian mau minum apa? Ibu buatkan dulu minum ya, ucap ibu Maya. Apa aja Bu, terserah. Beberapa saat kemudian ibu datang dengan membawakan 2 gelas minuman untuk Maya dan Roni. Ini silahkan diminum, ucap ibunya Maya. Iya Bu, terima kasih. Kenapa kalian tumben datang ke sini? Ada apa? Lalu bapaknya Maya datang dengan jalan yang terpapah-papah karena kakinya sakit. Bapaknya duduk di hadapan mereka berdua. Tanpa lama-lama setelah semuanya kumpul, Maya langsung memberitahu kabar bahagia itu kepada kedua orang tuanya. Jadi tadi aku sama Mas Roni dari rumah sakit, ucap Maya yang belum selesai berbicara. Kamu sakit apa Maya? Potong ibu. Aku gak sakit Bu, tapi aku sekarang sedang hamil, ucap Maya. Alhamdulillah, ucap kedua orang tuanya. Kamu harus jaga kandunganmu dan jangan stres ya Mai, kata ibu. Iya Bu. Akhirnya mereka singgah lama di rumah kedua orang tuanya dan saling bercengkrama. Sampai Roni dan Maya tidak sadar kalau hari sudah mulai petang. Setelah melihat arah jam tangan, Roni mengajak Maya untuk segera pulang. Sudah sore, ayo pulang, ucap Roni. Iya Mas.
Roni dan Maya pun pulang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, Maya setiap hari bekerja, semakin diforsir karena alhamdulillahnya dagangan online banyak yang membeli. Usia kandungannya sudah masuk 4 bulan, dan saat itu Maya benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Padahal sudah dinasehati oleh suaminya untuk tidak terlalu capek dan stres. Tetapi Maya ini ngeyel kalau dibilangin dan tetap saja mau bekerja. Saat usia kandungan 4 bulan itu, Roni baru saja menghubungi Bu Tuti untuk memberitahu kalau Maya sedang hamil. Namun responnya Bu Tuti biasa saja, tidak bahagia sama sekali mendengar kabar itu. Suatu ketika saat malam hari, Maya merasakan sakit sekali pada perutnya yang membuat Roni cemas serta panik dan bingung harus berbuat apa karena sudah tengah malam. "Aduh mas, sakit perutku," rintih Maya. "Sabar ya Mai." Karena hanya itu yang dapat Roni katakan kepada Maya. Roni juga mengambilkan air hangat lalu dengan handuk kecil ditempelkan pada perut Maya, supaya rasa sakit pada perutnya itu perlahan menghilang. Akan tetapi masih sama saja membuat Roni semakin panik. Dan mau tidak mau akhirnya Roni membawa Maya pergi ke rumah sakit dalam keadaan dini hari sekitar pukul 1 malam. Dengan berboncengan mengendarai motornya, Roni melajukan motornya dengan pelan-pelan. Terlihat jalanan yang dilewatinya sangat sepi dan suasananya sangat mencekam. Apalagi mereka berdua harus melewati sebuah kuburan yang ada di kanan dan kiri jalan. Namun Roni mencoba memberanikan diri dan tetap berdoa. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh dan bulu kuduk mulai berdiri. Tiba-tiba saja Roni melihat ke arah spion. Dia melihat ada sosok pocong yang berdiri dari balik kaca spion. Seketika Roni terperanjat dan tidak fokus mengendarai motornya. Tapi Roni tidak menceritakan hal itu kepada Maya karena takut nanti Maya jadi ketakutan. "Kenapa mas?" tanya Maya. Enggak apa-apa Mai, kedinginan aja jadi oleng." Akhirnya Roni tetap fokus dan terus membaca doa surat-surat pendek. Dan seketika saat Roni menatap kembali ke arah spionnya, sosok pocong itu sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di rumah sakit yang buka 24 jam. Di rumah sakit, Maya langsung ditangani oleh dokternya. Dan betapa terkejutnya Maya dan Roni saat apa yang dikatakan oleh dokter. Kata dokter, Maya mengalami keguguran karena janinnya tidak berkembang di dalam perutnya. Sontak mereka berdua sangat sedih mendengar apa yang dikatakan oleh dokternya. Akan tetapi Maya dan Roni ikhlas menerima ujian itu. Bu Tuti kali ini datang menjenguk Maya ke rumah sakit. Bukan ikut berduka, malah mencaci maki Maya dan menyalahkan Maya. "Kamu ini tidak becus merawat kandungannya. Jadinya gini kan, memang kamu itu pembawa sial untuk anakku," bentak Bu Tuti. Hatinya Maya begitu sangat teriris mendengar cacian dari ibu mertuanya itu. Apalagi Maya sedang bersedih kehilangan janinnya. Ditambah cacian dari ibu mertuanya membuat tangisnya Maya pecah dan tak tertahankan lagi. "Gitu aja nangis, cengeng," ucap ibu mertuanya. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terdiam dan terus menangis. "Ibu jangan gitu dong sama Maya. Ini juga bukan kesalahan Maya." "Bukan kesalahan Maya gimana? Jelas-jelas dia tidak menjaga kandungannya." Singkat cerita, Maya sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokternya. Keadaannya Maya masih sangat syok dan masih sedih. Roni sebagai suaminya terus ada buat Maya dan menenangkan Maya. Semenjak Roni berpacaran dan menikah dengan Maya, Roni selalu melawan ibunya dan tidak mendengarkan apa kata ibunya. Itu yang membuat Bu Tuti sakit hati dan benci kepada Maya. Sampai sekarang Bu Tuti belum juga mau menerima Maya sebagai menantunya. Beberapa bulan kemudian setelah Maya sudah pulih kembali dari kegugurannya, Maya diberikan kepercayaan kembali untuk bisa hamil. Di kehamilannya kali ini Maya benar-benar menjaga sekali kandungannya. Bahkan sekarang Maya sudah tidak lagi berjualan online karena tidak diizinkan oleh Roni. Karena Roni takut kalau kandungannya menjadi seperti kehamilan Maya yang pertama.
Ibunya Maya juga jadi sering ke kontrakannya untuk menjaga Maya di saat Roni sedang berangkat bekerja. Maya benar-benar sangat berhati-hati dengan kehamilannya yang kedua kali ini. Semua apa yang diinginkan Maya saat ngidam selalu dituruti oleh Roni. 9 bulan kemudian, akhirnya Maya akan melahirkan. Malam harinya Maya sudah merasakan kontraksi pada perutnya yang dirasa sangat sakit sekali. Sampai Maya tidak mau makan sama sekali. Bahkan malam itu Maya tidak bisa tidur. Keesokan harinya Maya langsung dibawa Roni ke rumah sakit karena akan melahirkan. Sekitar pukul 9 pagi, Maya melahirkan anaknya dengan selamat dan anaknya berjenis kelamin laki-laki. Anaknya sehat dan tampan. Roni langsung mengumandangkan azan di telinga anaknya saat lahir. Singkat cerita, Maya dibawa pulang ke kontrakannya. Dan setelah Maya melahirkan, beberapa tetangganya datang untuk menjenguk dan mengucapkan selamat kepada Maya dan Roni. Beberapa hari setelah Maya melahirkan, tiba-tiba saja Bu Tuti dan Pak Gani datang ke kontrakan mereka untuk yang pertama kalinya. Seperti biasa, orang tua Roni selalu menyalahkan Maya dan mencaci maki Maya. "Kamu tinggal di kontrakan yang seperti ini, Ron. Kok kamu betah?" ucap Pak Gani. "Iya, andai saja kamu gak nikah sama Maya, pasti kamu tidak akan hidup susah seperti ini. Memang Maya ini pembawa sial," timpal Bu Tuti. Ibunya Maya yang ada di kontrakan tersebut pun merasa tidak terima kalau anaknya dihina seperti itu. "Jaga ya mulut ibu, jangan menyalahkan anak saya. Ini sudah takdir mereka. Lagian kenapa ibu datang ke sini? Kan ibu tidak sudi datang ke kontrakan yang kumuh seperti ini," ucap ibunya Maya. "Halah, ya terserah saya mau datang ke sini atau enggak. Emang kamu siapa ngelarang saya?" jawab Bu Tuti. Sudah, cukup, jangan bertengkar di sini," ucap Roni. Kegaduhan mereka membuat tetangga sekitar berdatangan ke kontrakannya Roni dan Maya. "Ada apa ribut-ribut?" tanya salah satu tetangga. "Gak tahu nih, orang datang-datang ngajak ribut," ucap ibunya Maya. Membuat Bu Tuti seketika malu dibuatnya. Bu Tuti pun mengalah pergi dari kontrakan Roni dan Maya. Sesamanya di rumah, Bu Tuti masih kepikiran tentang kejadian tadi pagi. Dia sudah dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya karena Bu Tuti tidak terima dan sudah terlalu benci dengan Maya, Bu Tuti pun akan membalas dendamnya kepada Maya. Bu Tuti pergi ke salah satu dukun santet. Sebelumnya Bu Tuti membawa foto terlebih dahulu sebagai media santetnya. Kebetulan di kamarnya Roni masih tertempel fotonya Maya di tembok kamarnya. Jadi Bu Tuti mengambil foto yang sudah dicetak itu dan pergi ke rumah dukun santet bersama dengan Pak Gani. Keesokan paginya, Bu Tuti dan Pak Gani pergi ke tempat dukun santet itu dengan menggunakan mobil. Tempatnya jauh, berada di pelosok dan perjalanan yang ditempuh mereka sekitar 3 jam perjalanan. Bu Tuti juga sudah menyiapkan mahar yang cukup banyak untuk membayar dukun santet itu. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di tempat dukun santet tersebut. Rumahnya berada di dalam hutan dan masih berbentuk bilik bambu. Namun saat mereka masuk ke dalam rumahnya, di dalam rumahnya terlihat bersih dan rapi. Interior dalam rumahnya serba hitam dengan kain hitam yang menempel pada dinding bilik rumahnya. Dan ada banyak sesajen yang tertata rapi di atas meja. Ada kemenyan, kembang-kembangan, dan ada banyak juga boneka pocongan untuk media santetnya. Saat Bu Tuti dan Pak Gani masuk ke dalam rumah Mbah Dukun, mereka mencium bau ruangannya. Itu sangat anyir, seperti bau darah, membuat mereka bergidik ngeri. "Ada perlu apa kalian?" tanya Mbah Dukun. "Jadi saya mau anak ini menderita, Mbah, karena saya sangat benci dengan perempuan ini," ucap Bu Tuti sembari memberikan foto kepada Mbah Dukun. Tanpa berkata apa-apa, Mbah Dukun langsung menyalakan kemenyan dan mengikat foto itu pada boneka pocongan. Lalu setelah diikat dengan tali pocong, foto itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum yang tajam. Mbah Dukun mulai merapalkan mantranya dan mulutnya berkomat kamit, entah apa yang dibicarakannya. Seketika hembusan angin kencang datang masuk ke dalam rumah Mbah Dukun.
membuat bulu kuduk Bu Tuti dan Pak Gani seketika merinding dan berdiri. Sebenarnya Bu Tuti takut melakukan ini. Akan tetapi rasa takutnya terkalahkan dengan rasa benci dan dendamnya itu. Setelah Mbak Dukun selesai membacakan mantranya, boneka pocongan itu diberikan kepada Bu Tuti. Ini, bawa bonekanya dan kubur di belakang rumahnya, target, ucap Mbak Dukun. Baik Mbah, jawab Bu Tuti singkat. Sesaat setelah menerima boneka pocongan itu, Bu Tuti langsung memberikan amplop coklat kepada Mbak Dukun sebagai maharnya. Dan tanpa berkata apapun mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan rumah Mbak Dukun. Singkat cerita, Bu Tuti dan Pak Gani sampai di rumah malam hari. Dan keesokan harinya, Bu Tuti serta Pak Gani berniat untuk datang ke rumahnya Roni dengan alasan mau menjenguk cucunya. Padahal selama Roni memiliki anak, anaknya Roni itu tidak dianggap cucu oleh Bu Tuti dan Pak Gani. Assalamualaikum, ucap Bu Tuti dan Pak Gani. Waalaikumsalam, jawab Maya. Ibu, bapak, silakan masuk. Kali ini tumben kedua orang tuanya Roni mau dijabat tangannya dan dicium oleh Maya. Padahal biasanya tidak pernah mau. Pikir Maya saat itu mungkin kedua orang tuanya sudah mau menerima Maya. Roni mana? Tanya ibu mertua. Di kamar mandi Bu, sedang mandi. Oh gitu. Ibu penasaran keadaan belakang rumah kamu. Ibu boleh lihat ke sana enggak? Tanya Bu Tuti, alasan. Iya, boleh Bu, silakan. Tapi aku tunggu di sini saja ya, enggak apa-apa kan? Ucap Maya. Kali ini kesempatan Bu Tuti untuk menguburkan boneka pocongan itu di belakang kontrakannya. Sedangkan Pak Gani mengajak bicara dengan Maya di depan sambil melihat cucunya. Sedangkan Roni masih mandi belum selesai. Jadi Bu Tuti dengan leluasa menguburkan boneka pocongan itu di halaman belakang yang sudah dibawa di dalam tasnya. Setelah selesai menguburkan boneka pocongan itu, Bu Tuti menutup kembali dan meratakan tanahnya supaya tidak ada yang curiga. Bu Tuti menguburkan boneka pocongan itu di bawah pohon pisang yang ada di belakang kontrakan. Singkat cerita, Bu Tuti datang kembali ke depan dan ikut berbincang-bincang dengan Maya. Gimana Bu, sudah? Sudah, belakangnya ternyata luas ya, ada banyak pohon-pohonnya juga, jawab Bu Tuti. Iya Bu, lumayan bisa buat jemur baju juga. Bu Tuti terpaksa berbuat baik dengan Maya agar Maya tidak curiga. Setelah selesai menguburkan boneka pocongan itu, Bu Tuti dan Pak Gani berpamitan untuk pulang. Saat itu juga Roni baru datang selesai dari kamar mandi. Loh, ada bapak ibu ternyata. Sejak kapan kalian datang ke sini? Udah dari tadi, ini juga mau pulang, jawab Bu Tuti. Loh, buru-buru banget Bu. Iya, ibu ada arisan. Ya sudah, hati-hati ya Pak, Bu, makasih udah mampir ke sini. Akhirnya Bu Tuti dan Pak Gani pun pulang karena rencananya sudah terlaksanakan. Tadi mau apa ibu sama bapak, Mai? Main Mas, tadi juga ibu lihat ke belakang rumah, katanya penasaran. Oh gitu, tumben banget ya Mai. Iya Mas, tadi juga baik banget sama aku Mas, nggak seperti biasanya. Bagus dong kalau gitu Mai, berarti ibu bapak sudah menerima kamu. Iya, semoga saja ya Mas. Sore itu Maya masih terlihat biasa saja, hanya saja mengeluh pusing pada kepalanya. Dan tiba-tiba tubuhnya keluar gatal-gatal. Namun gatalnya hanya beberapa saja di bagian kaki. Namun saat itu Maya pikir mungkin karena digigit nyamuk jadi gatal-gatal. Usia bayinya itu juga baru seminggu dan setiap malam alhamdulillahnya bayinya tidak pernah rewel. Akan tetapi beda dengan malam ini. Bayinya nangis, kejar, tidak seperti biasanya. Dan saat pukul 10 malam tiba-tiba Maya merintih, meringis, kesakitan pada bagian perutnya. Roni pun panik dengan Maya. Di sisi lain juga Roni sedang sibuk menenangkan bayinya yang terus menangis. Kamu kenapa Mai? Perutku sakit banget Mas, seperti ditusuk-tusuk. Ya udah sabar, kita ke rumah sakitnya besok aja. Lagian ini anak kita masih rewel, kamu tahan sebentar ya. Akan tetapi Maya masih saja merintih, meringis kesakitan pada bagian perutnya. Sampai tangisnya tak tertahan.
Gatal-gatal yang dikiranya digigit nyamuk itu juga semakin malam semakin banyak dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Gatal-gatal itu sangat menjijikan bentuknya dan bernanah. Beberapa jam kemudian, rasa sakitnya perlahan mulai menghilang dan akhirnya Maya bisa tertidur. Bayinya juga sudah terlelap di sampingnya. Namun di dalam mimpinya, Maya didatangi oleh sosok pocong dengan wajah ibu mertuanya. Sontak Maya terperanjat, dan di dalam mimpinya, itu sosok pocong berwajah ibu mertuanya mengatakan kepada Maya, "Kamu harus mati." Sosok pocong itu perlahan-lahan mendekati ke arah Maya dengan membawa ular besar yang melilit di leher sosok pocong wajah ibu mertuanya itu, yaitu Bu Tuti. Namun sosok pocong itu dengan wajah yang sangat menyeramkan dan sinis menatap wajahnya Maya. Seketika Maya berteriak dan sosok pocong itu mendekatinya dengan ular yang besar. "Tidak, tolong!" teriaknya. Roni seketika terbangun karena mendengar teriakan Maya, dan akhirnya Roni pun membangunkan Maya. "Mai, bangun Mai, kamu kenapa?" Maya pun terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan keringat mengucur membasahi bajunya. "Kamu kenapa Mai? Kamu mimpi buruk ya?" "Iya Mas, tadi aku melihat sosok pocong, tapi wajahnya ibumu. Terus ada ular besar di leher. Dia mengatakan kalau aku harus mati katanya." Jelas Maya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, itu kan hanya mimpi. Istighfar Mai." "Astaghfirullahalazim." "Kamu tenang ya, jangan takut," jawab Roni. Keesokan harinya, Maya merintih kesakitan lagi. Dan rasa sakitnya kali ini lebih parah. Dan gatalnya pun sangat tidak karuan rasanya. Gatal sekali. Akhirnya pagi itu Roni membawa Maya ke rumah sakit. Sebelum pergi ke rumah sakit, Roni dan Maya pergi terlebih dahulu ke rumah orang tuanya, Maya, untuk menitipkan bayinya. "Assalamualaikum," ucap Maya. "Waalaikumsalam." "Maya, Roni, kamu kenapa Mai? Kok begini?" tanya ibunya. "Nggak tahu Bu, makanya aku kesini mau nitipin bayiku. Soalnya aku mau pergi ke rumah sakit, mau periksa." "Ya sudah, sini anaknya, kalian pergi sekarang sana." Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sakit. Maya langsung diperiksakan oleh dokter. "Gimana keadaan istri saya Dok? Dia sakit apa?" Namun dokter tidak bisa menjelaskan apa sakitnya, karena secara medis Maya tidak menderita sakit apapun. Akhirnya dokter hanya memberikan salep gatal dan pereda nyeri rasa sakit perutnya. Mereka pun pulang, namun bayinya tidak dijemput terlebih dahulu, karena kata ibu Maya, biar bayinya sama ibunya dulu supaya Maya pulih. Setelah pulang dari dokter, Maya merasakan sakit yang teramat pada perutnya dan gatal-gatal pada seluruh tubuhnya. Sampai obatnya sudah diminum pun, rasa sakitnya masih sama, malah semakin sakit perutnya. Malam harinya Maya melihat ada bayangan hitam datang ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba saja miniatur yang ada di rak dinding kamarnya itu seketika terjatuh dengan sendirinya hingga pecah. Sontak Maya dan Roni pun terkejut. Roni pun membersihkan pecahan belingnya. Bayangan hitam itu masih saja berdiri di pojokan kamarnya. Padahal di dalam kamarnya itu tidak ada orang yang berdiri di kamar itu. Saat Maya menatap bayangan hitam dengan seksama, tiba-tiba saja bayangan hitam itu berubah menjadi sosok pocong. Yang anehnya, sosok pocong itu sama persis dengan apa yang ada di mimpinya waktu itu. Sosok pocong itu berwajah ibu mertuanya. Maya sontak terkejut dan ketakutan. Dia menarik selimutnya dan menenggelamkan tubuhnya. Tiba-tiba saja selimutnya seperti ada yang menarik. "Jangan ganggu, pergi sana." Roni yang sedari tadi pergi ke belakang rumah untuk membuang serpihan beling, seketika datang dan melihat Maya sedang berteriak ketakutan. Anehnya Roni tidak melihat sosok pocong di dalam kamarnya itu. "Mai, kamu kenapa ketakutan gitu?" Dengan perlahan-lahan Maya mulai mengintip dan mengeluarkan kepalanya dari balik selimutnya. "Kamu kenapa sih? Lihat apa?" "Aku lihat pocong yang ada di mimpi. Datang Mas, dan wajahnya ibumu."
"Ah, kamu ini mana ada pocong? Itu hanya halusinasimu saja." "Beneran mas, aku lihat dengan kepala mataku sendiri." "Sudah, mending kamu istirahat, perutnya udah gak sakit lagi kan?" Singkat cerita, tengah malam Maya terbangun dan rasa sakit pada perutnya itu terasa kembali. Dan gatalnya pun semakin parah. Kali ini gatal-gatalnya itu mengeluarkan bau busuk. Tapi Roni tidak jijik sama sekali dengan istrinya. Roni selalu menemani Maya dalam keadaan apapun. Maya merintih, kesakitan. "Kenapa Mai? Kamu sakit lagi? Kok berubah jadi bau busuk gini ya Mai?" gatal-gatalnya, ucap Roni. "Sakit mas." "Sabar ya Mai, besok kita ke dokter kulit." Keesokan paginya, Maya dan Roni pergi ke rumah sakit yang lebih besar dan menemui dokter spesialis kulit untuk memeriksa sakitnya Maya. Sesamanya di rumah sakit, Maya langsung diperiksa oleh dokter spesialis tersebut. Sampai Maya di rongsen untuk dicek keadaan kulitnya. Sehingga mereka harus menunggu beberapa saat hasil rongsennya itu keluar. Setelah hasil rongsennya itu keluar, kata dokter Maya tidak menderita apapun. Karena hasil dari rongsen ini normal. Dokter spesialis pun sama seperti dokter umum yang sudah mereka datangi. Dokter hanya memberikan obat salep untuk gatal-gatal yang dialaminya. Namun sama saja, salep itu tidak mempan mengobati rasa gatalnya Maya. Apalagi sakit perutnya itu semakin bertambah parah. Pernah suatu ketika, saat Maya buang air besar dan keluar dari duburnya, itu adalah sebuah paku yang berkarat. Membuat Maya dan Roni semakin merasa ada kejanggalan. Maya juga seketika batuk-batuk. Anehnya batuknya yang keluar darah dan disertai dengan paku berkarat. Semakin hari Maya semakin kurus dan Maya juga tidak nafsu makan. Setiap malam Maya didatangi sosok pocong berwajah ibu mertuanya di dalam mimpinya dan selalu mengatakan hal yang sama. "Kamu harus mati." Membuat Maya semakin ketakutan. Akan tetapi Maya lebih rajin sholat dan mengaji. Dan saat mengaji, rasa sakit pada perut dan gatal pada sekujur tubuhnya itu perlahan-lahan hilang. Setiap harinya, setiap habis maghrib, Maya merasakan ingin buang air besar dan selalu keluar paku. Setelah selesai buang air besar, Maya juga selalu merasakan batuk-batuk dan keluar darah serta paku. Karena sudah tidak bisa seperti ini terus, akhirnya Roni membawa Maya ke salah satu praktisi atau seorang ustadz yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sesamanya di rumah Pak Ustadz tersebut, Pak Ustadz langsung mengatakan kepada Maya, sepertinya Pak Ustadz sudah tahu apa yang telah terjadi dengan Maya. Mereka pun dipersilahkan duduk oleh Pak Ustadz dan duduk saling berhadapan. "Kasihan kamu Mbak," ucap Pak Ustadz. "Kasihan kenapa Pak Ustadz? Memangnya istri saya kenapa?" "Istrimu itu sudah disantet." "Santet? Siapa yang menyantet Pak Ustadz?" Tanpa menjawab apapun, Pak Ustadz memerintahkan Maya untuk berbaring di tempat praktek yang sudah disediakan. "Silakan berbaring di sini Mbak," ucap Pak Ustadz. Dengan perlahan-lahan menahan rasa sakitnya, Maya berbaring di tempat praktek yang sudah disiapkan. Lalu Pak Ustadz langsung membacakan doa-doa kepada Maya. Seketika Maya berteriak-teriak kesakitan dan tubuhnya memberontak. Roni pun memegangi tubuhnya Maya agar dia tidak memberontak lagi. "Sakit, ampun!" teriaknya. Namun Pak Ustadz tetap membacakan doa dan tiba-tiba sosok pocong yang ada di dalam tubuhnya Maya itu merasuki tubuhnya. "Kamu siapa?" tanya Pak Ustadz. "Kamu siluman ular ya?" Sosok ular yang ada di dalam tubuhnya Maya itu menganggukkan kepalanya dengan lidahnya yang dijulur-julurkan ke depan. "Kenapa kamu ada di tubuh orang ini?" tanya Pak Ustadz. "Saya disuruh untuk membuat anak ini mati," ucap siluman ular itu. "Kalau begitu, kamu keluar saja dari orang ini. Kasihan dia. Kalau kamu tidak mau, akan saya bakar kamu," ucap Pak Ustadz. "Tidak mau," ucap siluman tersebut. Tanpa ampun Pak Ustadz pun langsung membacakan doa-doa
untuk mengeluarkan jin yang dikirim dari dukun santet tersebut. Tubuhnya Maya semakin kejang-kejang dan memberontak. Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga sosok jin yang ada di dalam tubuhnya Maya kepanasan. Pak Ustadz mencoba mengeluarkan sosok jin itu, dan sebelum mengeluarkan sosok siluman ular yang ada di dalam perut Maya, Pak Ustadz meminta izin terlebih dahulu kepada Roni suaminya. Karena Pak Ustadz akan memegang perut Maya untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya. "Maaf Mas Roni, saya mau izin untuk memegangi perut istrinya Mas, apakah boleh?" tanya Pak Ustadz. "Oh iya, boleh, silakan Pak Ustadz." Akhirnya Pak Ustadz mulai memegangi perutnya Maya dan membacakan doa-doa. Saat perutnya Maya dipegang, langsung kejang-kejang kepanasan. Saat jin itu sudah keluar dari dalam tubuhnya Maya, Maya langsung terkapar, pingsan. Seketika dari dalam perutnya keluar cacing dengan jumlah yang sangat banyak dan mengeluarkan bau busuk. Lalu setelah Maya sadar, Pak Ustadz memberikan air putih yang didoakan terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Maya untuk diminumnya. "Ini silahkan kamu minum, dan sisa air putihnya nanti untuk membasuh seluruh tubuh kamu yang gatal-gatal." Maya pun langsung meneguk air putih itu dan menyisikannya. Lalu Pak Ustadz memerintahkan kepada Maya untuk perlahan-lahan dibasuh seluruh tubuhnya. Saat Maya membasuhkan air putih itu ke seluruh tubuhnya, Pak Ustadz sembari membacakan doa. Setelah selesai, Pak Ustadz masih merasa ada yang janggal dan masih belum tuntas. Akhirnya Pak Ustadz membuka mata batinnya dan menerawang seisi rumahnya Roni dan Maya. Di sana Pak Ustadz melihat ada benda yang tertanam di belakang rumahnya. "Maaf Mas, masih ada kejanggalan yang belum selesai dari santet ini. Di belakang rumahnya Mas, ada satu benda yang ditanam." "Apa itu Pak Ustadz?" "Lebih baik kita ke sana langsung saja Mas." Akhirnya Roni, Maya, dan Pak Ustadz pergi bersama-sama ke kontrakannya Roni. Saat pertama Pak Ustadz masuk ke dalam kontrakan Roni dan Maya, Pak Ustadz merasakan hawanya sudah berbeda. Hawanya panas dan tidak tenang. Mereka pun langsung pergi ke halaman belakang rumahnya. Saat Pak Ustadz menerawang kembali, Pak Ustadz tertuju pada tanah di bawah pohon pisang. Pak Ustadz pun memerintahkan kepada Roni untuk menggali tanah tersebut. Saat digali, Roni menemukan ada sebuah boneka pocongan yang terdapat fotonya Maya yang diikat dengan menggunakan tali pocong. "Pak Ustadz, ini apa?" "Itu boneka pocongan dari dukun santet sebagai media santet Maya." "Astagfirullah," ucap Maya dan Roni. "Lalu siapa yang melakukan santet ini Pak Ustadz?" tanya Maya. "Setelah saya terawang, orang yang melakukan santet kepada Maya masih ada garis keturunan dengan Muron," jawab Pak Ustadz. "Maksudnya bagaimana Pak Ustadz?" "Iya, dari keluargamu yang mengirimkan santet untuk Maya, karena mereka tidak suka dengan Maya." Tanpa dijelaskan, Maya pun tahu siapa yang mengirim santet itu kepada Maya. Dan Maya pun teringat kembali saat kedua mertuanya itu beberapa bulan lalu datang ke rumah dan bersikap baik kepada Maya. Ibu mertuanya juga pergi ke belakang rumahnya. Ternyata ada maksud tertentu. "Bawa sini boneka pocongannya itu. Ambil korek dan langsung kita bakar saja." Roni pun mengambil korek api untuk membakar boneka pocongan itu. Pak Ustadz pun langsung membakar boneka pocongan itu sampai menjadi abu. Setelah boneka pocongan itu dibakar, Maya tidak merasakan sakit lagi. Dan dengan perlahan-lahan, gatal-gatal yang ada di tubuhnya itu memecah dan menjadi kering. Akhirnya Maya pun kembali normal seperti semula. Maya juga mengambil anaknya yang ada di rumah ibunya. Selama pengobatan, anaknya dititipkan pada ibunya, dan ibunya Maya pun tidak keberatan. Sedangkan Maya dan Roni mendapat kabar dari adiknya Roni kalau kedua orang tuanya tiba-tiba sakit. Sekarang Bu Tuti yang menderita sakit perut, rasanya seperti ditusuk-tusuk. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Maya saat itu. Sedangkan Pak Gani, dia tiba-tiba saja stroke dan tidak bisa bicara. Bu Tuti dan Pak Gani dirawat di rumah sakit, namun bukannya keadaannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Bu Tuti ini juga kulitnya penuh dengan koreng yang banyak dan gatal sekali.
serta bernanah dan baunya sangat busuk. Saat diperiksa oleh dokter, kata dokter Bu Tuti tidak menderita sakit apapun secara medis. Padahal sudah jelas Bu Tuti merasa kesakitan dan gatal-gatal. Pak Gani tidak bisa bicara, serta semua tubuhnya terasa kaku sekali. Roni dan Maya pun menjenguk kedua orang tuanya Roni. Bu Tuti melihat Maya terkejut karena Maya terlihat baik-baik saja, bahkan terlihat sehat. Setelah melihat keadaan ibunya yang dialaminya sama persis dengan Maya, Roni pun mengundang Pak Kiai untuk membantu sakitnya Bu Tuti. Saat di Terawang, kata Pak Kiai, Bu Tuti ini telah mendapat karma. Karena santet yang dikirimkan oleh dirinya kepada Maya itu malah berbalik menimpa dirinya dan suaminya, yaitu Pak Gani. Bu Tuti sakitnya ini dalam keadaan mata yang melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Serta saat dibacakan doa-doa oleh Pak Kiai, tiba-tiba saja perutnya Bu Tuti membuncit seperti orang yang sedang hamil besar. Sehingga urat-urat yang ada di dalam perutnya itu terlihat dan seperti akan meledak, serta meluluh lantakan seisi dalam perutnya. Bu Tuti tubuhnya memberontak saat sedang dibacakan doa oleh Pak Kiai. Hingga sampai pada akhirnya, Pak Kiai selesai mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Tuti. Tiba-tiba saja di atas ranjang tidurnya, Bu Tuti ada seekor ular yang sangat besar, yaitu siluman ular. Pak Kiai pun berperang dengan sosok siluman ular tersebut, hingga akhirnya Pak Kiai menang. Namun ternyata nyawa Bu Tuti, ibu mertuanya dari Maya, tidak terselamatkan. Bu Tuti meninggal dunia dengan mata yang masih saja melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta perutnya yang masih membuncit. Selang beberapa jam Pak Gani juga meninggal dunia dalam keadaan mulutnya yang miring dan matanya melotot serta lidah menjulur ke depan. Kedua jenazah orang tuanya Roni dibawa pulang untuk segera dimandikan. Saat sedang dimandikan, perutnya Bu Tuti selalu keluar cairan putih kental yang berbau busuk. Sedangkan Pak Gani tubuhnya membiru dan bengkak. Setelah dimandikan, jenazah Bu Tuti dan Pak Gani dikafani terlebih dahulu. Saat dikafani, perutnya Bu Tuti selalu mengeluarkan cairan putih, membuat kain kafan tersebut basah. Dan sudah berkali-kali kain kafannya diganti, masih saja keluar cairan putih. Sedangkan Pak Gani saat dikafani, kain kafan itu selalu saja terbuka sendiri. Pak Kiai yang ada di situ memerintahkan kepada Maya untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan kedua orang tuanya di depan para pelayat dan para kerabatnya sebagai saksi bahwa Maya sudah memaafkan dan mengikhlaskan kepergian kedua mertuanya itu. Saya Maya, selaku menantunya Bu Tuti dan Pak Gani, sudah memaafkan kedua mertua saya, dan saya sudah ikhlas atas kepergian mereka, ucap Maya. Setelah Maya menyatakan pernyataan tersebut, akhirnya kedua jenazah mertuanya Maya itu bisa dikafani dan tidak mengeluarkan cairan apapun lagi. Bahkan perutnya Bu Tuti sudah tidak membuncit lagi. Akhirnya jenazah kedua mertuanya Maya disolatkan dan dibawa ke pemakaman untuk segera dimakamkan. Singkat cerita, setelah kepergian mertuanya, sekarang Maya dan Roni sudah hidup bahagia tanpa ada gangguan-gangguan lagi. Dan rumah peninggalan kedua orang tuanya Roni itu kali ini ditempati oleh Roni dan Maya, anaknya dan adiknya Roni. Roni sudah tidak kerja di pabrik itu lagi dan tidak mengontrak di kontrakannya. Sekarang Roni yang mengelola bisnis orang tuanya, yaitu mengelola toko material Pak Gani. Toko yang dikelola Roni ini semakin berkembang dan sukses. Sekarang sudah beberapa cabang toko materialnya di kota lain. Roni juga sudah bisa membeli mobil sendiri, serta sekarang Roni membuka bisnis baru, yaitu membangun kontrakan di kotanya. Jumlahnya cukup banyak, bahkan sekarang anaknya sudah berusia 2 tahun. Dan sekarang Bu Maya tengah hamil lagi. Semoga kita dijauhkan dari hati yang kotor ya, dan dijauhkan dari yang namanya dendam hingga membuat orang lain menderita, atau bahkan malah membuat diri kita sendiri menderita akibat perbuatan yang ditanamnya. Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya, baik cepat ataupun lambat. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya ya. Dan jadikan cerita ini sebagai pembelajaran untuk hidup kita ke depannya.
bahwa sesama manusia jangan saling menyakiti dan harus saling memaafkan. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.